Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Seperti biasa, sebelum mulai, mohon bantuan kepada teman-teman untuk memberikan like, komen, serta memberikan subscribe bagi yang belum mensubscribe channel ini. Mimin ucapkan terima kasih karena berkat kalian, channel Mimin ini bisa berkembang. Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 94. Saya akan bicara pada Bu Niken. Tolong pertimbangkan lagi, Pak. Dari ujung telepon, Pak Surya mengibah. Tidak hanya Syafiq yang akan rugi, dirinya juga akan sama rugi. Jika ada investor lain yang menggantikan Bu Niken, saya akan pertimbangkan. Syafiq berucap tegas. Baik, Pak. Saya juga akan mencari tahu motif Bu Niken melakukan ini. Saya pastikan nama baik Pak Syafiq akan segera bersih dari fitnah ini. Terima kasih Bapak atas kebesaran hati Bapak. Alika hanya memperhatikan suaminya yang begitu bicara dengan serius kepada Surya. Ia kasihan melihat suaminya yang malah mendapatkan masalah. Masalah seperti ini, padahal Syafiq bukan orang yang akan merugikan orang lain. Ia berpikir perselingkuhan Syafiq yang akan menjadi badai rumah tangga mereka. Tapi semua itu terbantahkan. Syafiq sama sekali tidak selingkuh. Malah masalah besar lain muncul. Fitnah yang dilayangkan pada Syafiq. Tidak hanya nama baik Syafiq yang tercoreng, tapi nama baik keluarga dan juga pondok pesantren menjadi taruhannya. Alika menggenggam tangan Syafiq. Mas, maafkan Mas sayang. Gak usah minta maaf, Mas gak salah. Alika memeluk tubuh Syafiq. Ia tahu beban yang akan didapatkan suaminya beberapa waktu ke depan. Pasti sangat besar, apalagi ini menyangkut orang lain. Perusahaan Syafiq juga pasti akan terkena dampaknya. Insya Allah, semuanya baik-baik aja sayang. Syafiq yakin semuanya akan segera selesai. Ia tidak salah apapun. Semua ini cobaan dalam pekerjaannya. Karena selama membangun karir, Syafiq bahkan selalu mendapatkan kemudahan. Ia tidak pantas untuk mengeluh. Setelah segala kenikmatan didapatkannya, ia hanya harus bersabar dengan apa yang dihadapinya. Malah Alika yang tidak tenang. Sekarang ia baru bisa menyimpulkan jika orang yang mengirimkan pesan padanya adalah orang yang sama yang ingin menjatuhkan karir Syafiq. Orang itu tentu tidak akan mungkin mengirimkan foto-foto tanpa ada niat apapun. Selain ingin menjatuhkan karir Syafiq, orang itu sudah jelas berniat menghancurkan pula rumah tangga Syafiq dan Alika. Belum bisa dipastikan apakah ini memang Niken yang mendalangi atau ada orang lain di belakang wanita itu. Syafiq tidak ingin menduga-duga. Ia ingin memastikan. Mas, kenapa nggak dilaporkan aja ke polisi? Biar polisi yang usut tuntas masalah ini. Selama bisa dibicarakan baik-baik, nggak usah pakai hukum. Kecuali kalau diajak bicara baik-baik, nggak bisa, baru Mas akan laporkan. Papar Syafiq. Mas, kamu itu baiknya keterlaluan. Dia itu jahat loh sama kamu. Kenapa juga masih mau bicara baik-baik sama dia? Yang ada makin ngelunjak nanti. Sekalian aja penjarakan. Balas Alika kesal melihat suaminya terlalu baik. Ia tidak setuju. Kalau kita balas dengan hal buruk juga, apa bedanya kita sama dia? Sama-sama gak punya akhlak. Balas kejahatan dengan kebaikan itu lebih baik. Nasihat Syafiq. Aku belum nyampe ke level itu. Mending aku bejek-bejek aja dia. Aku jambak rambutnya. Terus cakar mukanya yang sok cantik itu. Gerutu Alika. Istighfar. Istighfar sayang. Seharusnya Syafiq yang marah, bukannya Alika. Tapi ini malah kebalik. Lagi, liburan mereka diundur lagi. Alika juga tidak ingin pergi dalam kondisi seperti ini. Ada untungnya juga ponsel Alika rusak. Ia jadi tidak perlu pusing
dengan pesan yang masuk yang berisi pertanyaan soal berita Syafiq yang pasti sudah banyak tersebar. Yakin gak mau jalan-jalan? Syafiq bertanya kedua kalinya. Alika menggelengkan kepalanya. Mana bisa aku seneng-seneng dalam keadaan kayak gini? Lihat Mas aja aku sedih kok. Aku gak mau. Ya udah, berarti kita di rumah aja nih. Aku gak mau sampai nanti kita di jalan malah dilempar telur busuk. Syafiq terkekeh. Sayang, Mas kan bukan artis. Mana ada sih orang yang kenal sama Mas? Emang bukan artis, tapi fansnya banyak. Karena tidak bisa menghubungi Niken, Surya langsung menemui wanita itu di kediamannya. Sebenarnya Niken adalah sepupu Surya. Itu kenapa Surya mengajak Niken untuk bergabung dengan proyek barunya. Tapi yang terjadi malah Niken menghancurkannya. Padahal proyek itu begitu penting bagi Surya. Tapi Syafiq tidak tahu jika Surya dan Niken memiliki hubungan kekeluargaan. Bahkan Surya rela menunggu saat Syafiq selesai dengan proyek sebelumnya. Salah satu arsitek berbakat yang membuat orang bahkan rela mengantri untuk bisa bekerja sama dengannya. Selain kompeten, lelaki itu juga begitu amanah dalam pekerjaannya. Tidak salah jika banyak yang merekomendasikan Syafiq. Di mana Niken? Tanya Surya pada asisten rumah tangga di rumah Niken. Ada di kamarnya, Pak, ucapnya. Surya langsung bergegas menuju kamar Niken. Niken, buka pintunya, seru Surya. Apa? Kalau mau ngomong soal berita viral itu mending gak usah nemuin aku deh, saut Niken dari dalam. Seenggaknya kamu minta maaf dan bersihkan nama Pak Syafiq. Pintu kamar itu terbuka. Niken bahkan masih mengenakan baju tidurnya. Aku tuh sengaja. Aku suka sama dia, ungkap Niken santai. Kamu gila ya? Pak Syafiq itu sudah punya istri. Kamu mending cari cowok lain saja. Aku rela kok jadi istri kedua kalau suaminya kayak Pak Syafiq. Dia itu tipe aku banget. Udah ganteng, manis, baik, seksi pula. Niken bicara sambil tersenyum membayangkan sosok Syafiq. Saat pertama bertemu, ia sebenarnya sudah tertarik pada lelaki itu. Apalagi saat Syafiq memperlakukan dengan begitu sopan, tidak seperti umumnya yang akan mengambil kesempatan. Semua cowok kamu bilang tipe kamu. Kalau klien lain gak masalah, karena mereka juga nyambut kamu. Tapi ini Pak Syafiq, dia itu gak bakalan tergoda sama kucing jalanan kayak kamu, cibir Surya. Bukan sekali dua kali, entah sudah beberapa kali Niken menyukai kliennya. Bahkan mereka sampai begitu dekat. Tapi saat bosan, Niken akan mencari yang baru. Udah deh abang, tenang aja. Semuanya akan baik-baik aja, ucap Niken. Baik-baik dari mana? Kalau Pak Syafiq aja nggak mau kamu jadi investornya. Pak Syafiq minta kamu diganti. Dia nggak mau kamu jadi investornya. Surya menjelaskan. Tapi Niken malah tertawa mendengarnya. Nggak mungkin kalau kontrak dibatalkan sebelah pihak, dia pasti bakalan rugi. Siapa sih yang mau rugi miliaran? Pak Syafiq, dia yang mau hilang miliaran demi rumah tangganya. Dia bahkan gak mau rumah tangganya bermasalah karena mempertahankan proyek ini. Syafiq memang tidak main-main dengan ucapannya. Jika Surya mengikut sertakan Niken, maka Syafiq akan mundur. Harta baginya tidak lebih penting dari keluarga. Dan satu lagi, Pak Syafiq bisa aja nyeret kamu ke kantor polisi atas tuduhan pencemaran dan fitnah. Emang kamu mau? Lanjut Surya. Dan selesai teman. Terima kasih telah mendengar. Jangan lupa berikan like dan tinggalkan komentar ya. Komentar maupun saran, masukan supaya channel Mimin ini bisa lebih berkembang dan lebih baik lagi ke depannya. Baiklah, sampai jumpa di bab berikutnya. Bye.